Halo, berjumpa kembali bersama Desutrisna. Pada video kali ini, kita akan belajar bersama tentang konsep kalor dan satuannya. Setiap benda mempunyai suhu tertentu. Jika dua benda yang suhunya berbeda ditempelkan secara merata, maka suatu saat suhu keduanya menjadi sama. Hal yang sama terjadi ketika air dingin yang ada di bak mandi dicampur dengan air panas untuk mendapatkan air hangat. Pada pencampuran itu akan dihasilkan air hangat yang suhunya lebih rendah dari air mendidih, tapi lebih tinggi dari air di bak sebelumnya. Ini dikarenakan pada peristiwa tersebut terjadi perpindahan kalor. Berdasarkan hal tersebut, dapatkah kalian menjelaskan apa itu kalor? Jadi, istilah kalor pertama kali diperkenalkan oleh Anthony Laurent Lavoisier. Beliau adalah seorang ahli kimia berkebangsaan Prancis. Nah, saat itu, kalor dianggap sebagai sejenis zat alir yang tidak dapat dilihat mata. Berdasarkan itulah, satuan kalor ditetapkan yaitu kalori. Satu kalori didefinisikan sebagai banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 gram air sebesar 1 derajat Celcius. Pada perkembangan selanjutnya, anggapan bahwa kalor merupakan sejenis zat alir diragukan kebenarannya karena bertentangan dengan apa yang dialami oleh Benjamin Thompson. Beliau adalah seorang pengebor laras meriam di sebuah pabrik senjata di Munich, Jerman. Saat ia melakukan pengeboran, potongan-potongan logam yang diperoleh semua menjadi panas, padahal tidak dilakukan pemanasan atau pembakaran. Nah, kejadian ini tidak sesuai dengan anggapan bahwa kalor merupakan zat alir. Hal yang sama juga dialami oleh Robert Mayer. Beliau adalah seorang ilmuwan berkebangsaan Jerman. Ia mengguncang-guncangkan air yang ada dalam botol. Setelah diguncang-guncang, ternyata suhu air naik. Nah, kenaikan suhu air tersebut menunjukkan bahwa jumlah kalor dalam air bertambah. Pertambahan kalor dalam air disebabkan karena adanya guncangan yang berulang-ulang, yaitu energi kinetiknya. Dari kenyataan tersebut, selanjutnya disimpulkan bahwa kalor merupakan salah satu bentuk energi yang berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lainnya karena perbedaan suhu. Hal ini juga diperkuat oleh James Prescott Joule. Beliau adalah seorang ahli fisika dari Inggris yang membuktikan bahwa kalor adalah energi. Dalam percobaannya, beliau menjatuhkan beban berulang kali dari suatu ketinggian, di mana beban tersebut akan memutar sudu di dalam bejana yang berisi air. Ternyata suhu air dalam bejana naik. Jumlah kalor yang diterima oleh air adalah massa dengan kenaikan suhu. Jumlah energi yang dihasilkan oleh perputaran sudu sama dengan berat beban dikalikan dengan jarak. Dalam hal ini, energi potensial beban berubah menjadi energi kinetik sudu dan akhirnya menjadi kalor yang menaikkan suhu air. Nah, jadi kalor adalah energi. Dari percobaan yang dilakukan dengan menggunakan kalorimeter, yaitu alat yang digunakan untuk mengukur kalor jenis suatu zat, beliau merumuskan tentang tara kalor mekanik. Tara kalor mekanik adalah bilangan yang menyatakan kesetaraan antara satuan kalor dan satuan energi. 1 kalori itu sama dengan 4,2 Joule, 1 kilokalori 4,2 kali 10 pangkat 3 Joule, ataupun sebaliknya 1 Joule itu sama dengan 0,24 kalori. 1 kilojoule itu sama dengan 0,24 kali 10 pangkat 3 kalori. Satuan kalor dalam sistem internasional adalah joule, sementara dalam non-SI yaitu kalori atau kilokalori. Setiap makanan kemasan itu biasanya tercantum kandungan energinya seperti pada gambar berikut ini. Nah, dari gambar tersebut, coba kalian konversikan ya satuannya dalam bentuk joule. Nah, apakah kalian sudah mendapatkan hasilnya? Nah, ayo kita bahas bersama-sama ya. Nah, jadi sebelumnya kalian sudah mengetahui yang tertera di situ ya. Jadi energi totalnya yang terkandung dalam kemasan tersebut yaitu 160 kilokalori. Nah, sekarang kita konversikan ke satuan SI-nya yaitu joule. Maka 1 kilokalori tadi itu kita sudah mengetahui nilainya yaitu 4,2 kali 10 pangkat 3 joule. Nah, jadi hasil dari 160 kilokalori itu kalau kita konversikan dalam satuan SI, maka 160 kali 4,2 kali 10 pangkat 3 Joule. Nah, kemudian 4,2-nya kita kalikan dengan 160, jadi hasilnya 672, tinggal kita menambahkan pangkatnya. Jadinya 672 kali 10 pangkat 3 Joule. Dan kalau kita ubah bilangan berpangkat tersebut menjadi bilangan biasa, maka hasilnya menjadi 672.000 Joule.
Nah, jadi itulah hasil konversi satuannya dalam bentuk satuan SI-nya yaitu Joule. Demikian penjelasan tentang konsep kalor dan satuannya. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa.